kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 456. Bukankah kamu membawa beberapa pengawal? Seharusnya mudah untuk menyelesaikan orang itu jika dia bukan seorang komandan. Master Zenos memikirkannya dan berkata, sebelumnya, 2 pengawalku berkelahi dengan orang itu karena beberapa masalah kecil, dan mereka bahkan tidak bisa menandingi dia. Mereka dikirim terbang keluar, hanya dengan 1 pukulan oleh orang itu. Saya pikir orang ini memiliki keterampilan tempur yang sama dengan beberapa asisten komandan atau komandan kepala. Oleh karena itu, saya tidak berpikir, saya bisa menang bahkan jika semua pengawal yang saya bawa menyerangnya pada saat yang sama. Kuil berhenti dan melanjutkan, selain itu, orang ini tampaknya memiliki beberapa keterampilan medis dan telah menyelamatkan nyawa Dennis sebelumnya. Lebih baik jika kita bisa membunuhnya dalam 1 pukulan, karena kita tidak bisa membiarkannya melarikan diri. Jika tidak, dia akan waspada dan akan lebih sulit untuk membunuhnya. Setelah dia berbicara, dia mengingat sesuatu dan berkata, oh ya, akan ada ulang tahun Tuan Tua Taylor 10 hari kemudian. Dewi Perang memuji Jack karena ini dan berkata, dia akan menghadiri pestanya. Jadi, saya tidak bisa melakukan apapun pada Jack sebelum pesta ulang tahun ini selesai. Jika tidak, itu akan menghina Dewi Perang dan dia pasti akan sangat marah. Kalau begitu, mari kita tunggu sampai setelah pesta ulang tahun Tuan Tua Taylor, sebelum kita melakukan apapun padanya. Kita tidak perlu mengirim pengawal atau melakukan apapun. Seseorang akan bisa menyingkirkan Jack. Master Zenos tersenyum dingin di ujung telepon. Aku tahu Raja Perang Sutherland memiliki murid, dan murid ini adalah seorang marsal yang sangat dekat dengan Magnus. Jika dia tahu tentang bagaimana Jack menyebabkan kematian tuannya, dia pasti akan mengejar Jack dan membalaskan dendam tuannya. Bagus. Di mana dia? Aku akan segera menghubunginya. Kuil sangat gembira. Sangat sederhana bagi seorang marsal yang kuat untuk membunuh seorang prajurit biasa. Dia di Lone City, jadi kamu harus pergi ke sana secara pribadi. Aku akan mengirimkan nomor telepon dan alamatnya nanti. Ingat, kamu harus bertindak setelah pesta ulang tahun Tuan Tua Taylor. Jika tidak, itu akan menimbulkan kecurigaan jika kamu melakukan sesuatu sebelum itu. Sebab paman Sutherlandmu baru saja meninggal, dan pengawalmu berkelahi dengan Jack. Master Zenos mengingatkan kuil sebelum mengakhiri panggilan. Pada saat ini, Jack sudah sampai di rumah dan sedang beristirahat di tempat tidurnya, mempersiapkan energinya untuk pertarungan malam ini. Tidak lama setelah itu, insiden di mana Raja Perang Magnus Sutherland dibunuh oleh Dewi Perang sudah menyebar seantero Eastfield. Ya Tuhan, Magnus Sutherland adalah Raja Perang Bintang 7 dan memiliki dinas militer yang berjasa. Bagaimana dia bisa terbunuh begitu saja? James Drake juga terkejut saat mendengar kabar tersebut. Ini adalah seseorang yang ingin mereka kenal, tetapi tidak ada kesempatan. Selain itu, Dewi Perang benar-benar membunuh orang ini, yang membuat pengorbanan yang tak terhitung jumlahnya untuk negara, tanpa banyak alasan. Dia menyinggung Dewi Perang, bagaimana dia bisa selamat darinya. Spectre, salah satu dari 3 penjaga utama dalam keluarga Drake, tersenyum pahit. Bukan apa-apa ketika Dewi Perang ini tidak melakukan apa-apa, tetapi begitu dia bertindak, dia mengejutkan semua orang di seluruh Eastfield. Saya pikir dia melakukan pekerjaan dengan baik. Pembunuhan yang bagus. Tanya Drake mengangkat kepalanya. Blake adalah penyanyi wanita favoritku. Dia tidak pernah nyeleweng dan selalu melakukan pekerjaan amal. Bukankah hewan itu, Magnus Sutherland, harus dibunuh karena ingin menodai penyanyi yang bagus seperti dia? Saya juga merasa dia mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan. Tiana juga orang yang baik dan saya sangat menyukai lagu-lagunya. Selain itu, dia pernah berakting dalam sebuah drama dan kemampuan aktingnya sangat bagus. Saya masih tidak mengerti, mengapa Tuan Villacarefri akan melakukan sesuatu yang sangat tidak manusiawi, untuk masuk ke dalam buku-buku bagus Magnus Sutherland. Memang benar keduanya mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. James mengangguk setuju. Spectre diam sebelum berkata, syukurlah, semua itu terjadi di siang hari. Selain itu, kebetulan Jack dan Dennis pergi ke toilet, ketika mereka mengetahui apa yang terjadi. Kemudian, mereka memberitahu Dewi Perang, Lana Zex. Jikalau tidak, 2 selebritas terkenal itu akan dicemarkan dengan kejam setelah pertemuan para veteran berakhir. Bab 457. Itu benar. Kita tidak tahu tentang identitas asli Jack, tetapi dia tidak bisa hanya menjadi orang biasa.
Mungkinkah Raja Perang Sutherland dibunuh olehnya? Tanya melakukan tebakan berani setelah dia memikirkannya. Bagaimana mungkin? Spectre langsung menggelengkan kepalanya. Itu tidak mungkin. Magnus bukan Raja Perang biasa, dia adalah Raja Perang Bintang 7. Bahkan jika Jack adalah Raja Perang, mustahil baginya untuk membunuh Magnus. Selain Dewa Perang, orang lain tidak akan bisa melakukannya. James juga menyetujui itu. Tidak mungkin dia dibunuh oleh Jack, karena Jack belum begitu kuat. Jika tidak, mengapa Dewi Perang pergi ke sana? Kami juga mendapat kabar bahwa Jack dan Dennis ada di luar, suara pertempuran bisa terdengar dari dalam. Bahkan pintu dan mejanya pun rusak. Kupikir dia sehebat itu. Tanya merasa apa yang dikatakan ayahnya masuk akal dan sedikit kecewa. Namun, dia segera mengingat sesuatu dan berkata dengan terkejut, "Oh ya, saya hampir melupakan sesuatu. Ketika kami pergi makan malam kemarin, kami menyinggung seseorang yang dikenal sebagai saudara Tempest dari klan Elang. Jack mengatur pertarungan dengannya malam ini, pukul 8 malam di hutan di luar kota dan dia mengatakan, itu baik-baik saja tidak peduli berapa banyak orang yang dibawa pihak lain. Benarkah? Itu bagus, aku ingin pergi dan melihatnya." Mata Spectre berbinar setelah mendengar ini. Kudengar Jack sangat pandai bertarung dan identitasnya sangat misterius. Aku sangat tertarik padanya dan aku mungkin bisa melihat sesuatu jika aku pergi dan melihatnya. Benarkah? Aku ingin pergi juga. Namun, lebih baik jika kita mengamati dari kejauhan. Dia tidak bisa menemukan kita. Tanya memikirkannya, tertawa, dan berkata, aku khawatir dia tidak akan senang jika dia tahu tentang keberadaan kita. Itu pasti, ayo kita bawa teleskop. Kita bisa pergi lebih awal dan bersembunyi. Spectre memikirkannya dan berkata, siapkan beberapa, aku ingin melihatnya juga. Mereka tidak tahu bahwa James juga akan tertarik dan dia langsung mengatakan itu. Waktu berlalu dan insiden di mana Dewi Perang Lana membunuh Raja Perang Sutherland menyebabkan banyak orang kuat ketakutan. Setelah Jack bangun, dia mencuci muka dan melihat waktu. Sudah jam 8 malam, jadi dia pergi ke halaman dan bersiap untuk pergi. Ayah, apakah kamu akan keluar untuk bermain? Kylie ingin pergi bersamamu juga. Dia tidak tahu sebelum dia bisa naik mobil, Kylie berlari dan memegang bagian bawah celana Jack dengan tangan kecilnya, matanya dipenuhi dengan harapan. Hati Jack menghangat saat melihat gadis manis di hadapannya. Dia mengangkatnya dan mencium pipinya yang lembut. Ayah punya pekerjaan yang harus dilakukan. Bisakah kamu bermain di halaman sebentar? Ketika ayah kembali, aku akan membawamu dan Mumi jalan-jalan di taman, oke? Oke. Kylie akan menunggu ayah kembali. Ayah harus kembali lebih cepat. Kylie langsung heboh. Jack meletakkannya di tanah dan melaju menuju gerbang kota. Bab 458. Tempest. Apakah menurutmu pria itu akan sangat takut sehingga dia tidak akan datang? Lebih dari selusin orang berdiri di hutan di luar kota, dan seorang pria botak berkata kepada saudara Tempest yang ada di sampingnya. Brother Tempest melihat waktu dan sudah jam 8:05. Dia mengerutkan kening. Orang itu mungkin tidak cukup berani untuk datang, dan mungkin saja menipu kita. Pria lain dengan rambut kuning berkata, saya yakin dia tidak cukup berani untuk datang. Saya pikir orang ini mungkin sangat takut, sehingga dia pipis di celananya setelah dia tahu bahwa Brother Tempest berasal dari klan Elang. Sudah jelas dia menipu kita, ketika dia berani meminta Brother Tempest untuk membawa orang sebanyak yang dia suka. Dia pasti telah meninggalkan Eastfield dengan Bas pagi ini. Brengsek, aku tidak tahu bahwa orang ini pengecut. Dia memintaku untuk membawa orang sebanyak yang aku mau. Jika itu masalahnya, aku akan menanyakan alamat saudaranya. Aku pasti akan membunuh saudaranya dan main-main dengan istri saudaranya untuk membuatnya menyesal. Brother Tempest berpunuk dan mengepalkan tangannya setelah dia mendengar ini. Pada saat ini, di sebuah rumah kontrakan tua, Tiger duduk di sana dengan cemberut dan ekspresi dingin di wajahnya. Wanita di samping Tiger menatapnya dan berkata, Tiger, kamu khawatir tentang saudaramu, Jack, kan? Aku juga cukup khawatir. Jika bukan karena dia, kita tidak akan bisa pergi tadi malam. Tidak mungkin. Aku tidak bisa membiarkan dia menanggung semuanya sendiri. Jika dia meninggal malam ini, aku akan menyalahkan diriku sendiri selama sisa hidupku. Aku tidak akan pernah bisa tenang. Tiger memikirkannya, sebelum akhirnya berdiri dan pergi ke dapur mencari pisau dapur. Tiger, jika kamu tidak menganggapku, bukankah kamu harus mempertimbangkan atas nama anak kita?
Berapa umurnya? Apa yang harus dia lakukan jika kamu mati? Dia akan dikenal sebagai anak haram, anak yang tidak punya ayah. Istri Tiger memandangi anak yang tertidur lelap di ranjang bayi, sambil menarik lengan baju Tiger. Sayang, maafkan aku. Maafkan aku. Jika aku mati dan tidak bisa kembali malam ini, kamu bisa menikah dengan pria kaya. Cari orang yang lebih kaya, agar anak kita tidak menderita sepertiku, ayahnya yang tidak berguna. Kamu cantik. Aku yakin kamu bisa menikmati hidup, setelah kamu menemukan pria kaya yang memperlakukanmu dengan baik. Tiger berbalik dengan air mata di matanya, karena dia tidak berani menatap mata istrinya. Tiger, kamu benar-benar rela meninggalkan aku dan anak kita. Lihat anakmu, lihat betapa miripnya dia denganmu. Tiger, aku mohon, jangan pergi. Air mata jatuh dari mata wanita itu saat dia memohon pada Tiger. Mereka dari klan Elang. Bahkan, jika mereka hanyalah pasukan bawahan pihak lain, itu bukan sesuatu yang bisa kalian berdua selesaikan. Datang ke sana hanyalah tindakan bunuh diri. Tiger menutup matanya dan terdiam beberapa saat karena hatinya sakit. Namun, dia masih menarik tangan istrinya dengan sekuat tenaga dan berkata dengan tegas, dia meminta pihak lain untuk bertarung tadi malam, untuk menyelamatkan kita. Dia pergi ke medan perang dan berkorban banyak untuk Daxia, karena itu dia mengalami begitu banyak hal situasi hidup dan mati. Saya juga seorang pria, saya tidak bisa berjuang untuk negara saya, tetapi saya tidak bisa bersembunyi ketika saya tahu bahwa kakak saya mungkin akan mati. Setelah dia mengatakan ini, dia melihat anak yang sedang tidur nyenyak di tempat tidur dan melanjutkan, aku tidak ingin hidup dalam penyesalan selama sisa hidupku. Aku juga tidak ingin anakku merasa aku lemah. Aku laki-laki, aku tidak bisa terus menjadi pengecut. Setelah dia berbicara, dia langsung mendorong istrinya menjauh dan melangkah keluar. Tiger. Wanita itu jatuh ke tanah dan tidak bisa berhenti menangis. Taksi, antar aku ke hutan di dekat keluar kota. Tiger menghentikan taksi dengan pisau dapur di tangannya. Dia kemudian memberi pihak lain $200 yang dia miliki bersamanya. Aku akan memberikan semua ini padamu. Pengemudi itu hanya menatap Tiger dengan heran sebelum mengemudi keluar kota. Sebuah mobil datang ke arah kita. Sepertinya itu mobil sport Porsche. Ya, warnanya merah. Pada saat ini, Brother Tempest dan yang lainnya di hutan sangat marah, karena terlalu lama menunggu sehingga mereka akan pergi. Namun, mereka tiba-tiba melihat sebuah mobil sport datang. Bab 459. Mungkinkah orang yang membuat janji untuk melawan kita? Pria botak itu menyentuh kepalanya. Orang ini cukup kaya. Bagaimana mungkin dia? Jika dia kaya, mengapa dia membawa dua wanita cantik itu keluar untuk makan di warung pinggir jalan? Saudara Tempest berkata dengan cemberut. Mobil segera berhenti tidak jauh dari mereka. Seorang pria turun dari mobil dan berjalan mendekat. Saat dia berjalan mendekat, Brother Tempest berkata dengan terkejut, benar-benar bajingan itu. Dia melambaikan tangannya setelah dia berbicara, dan selusin orang segera berjalan mendekat dan mengelilingi Jack. Anak muda, kamu bilang jam 8, ini sudah jam 8:30. Beraninya kamu mempermainkanku. Itu benar. Kami pikir kamu mengakui bahwa kamu pengecut dan tidak berani datang ke sini. Beberapa anggota klan Elang segera berkata kepada Jack. Apakah ini penting? Jack tercengang. Dia mengeluarkan sebatang rokok, menyalakannya, dan merokok dengan santai. FCQ. Bagaimana bisa orang yang mengendarai Porsche 911 merokok White Sand? Salah satu dari mereka melihat, terdiam, dan hampir muntah darah. Orang ini benar-benar lucu. Dia sangat kaya, tetapi dia merokok sebatang rokok White Sand dan membawa gadis cantik untuk makan di warung pinggir jalan. Omong kosong, kamu terlambat setengah jam. Jika ini tidak penting, lalu apa? Saudara Tempest sangat marah. Bagaimanapun, dialah yang mengumpulkan orang-orang ini. Jika Jack tidak akan datang, dia akan kehilangan kehormatannya. Untungnya, orang ini masih datang. Yang paling penting adalah kalian semua akan mati. Masalah aku terlambat secara alami itu tidak penting. Sebenarnya cukup bagus. Bukankah bagus kalau kalian bisa hidup 30 menit ekstra? Jack mengangkat bahu dan tersenyum dingin. Anak muda, kamu terlalu banyak omong kosong. Apakah kamu tidak jelas tentang siapa yang hidup 30 menit ekstra? Pria botak itu juga tertawa dingin tanpa rasa takut. Bukankah aku memintamu untuk mendapatkan orang sebanyak yang kamu bisa? Jadi, ini adalah kekuatanmu.
Beraninya kamu menggertak saudaraku dengan kekuatan sekecil itu. Kamu benar-benar ingin bunuh diri. Jack tertawa. Pihak lain hanya membawa selusin orang, dan itu jelas di luar dugaannya. Selusin orang tidak cukup. Saudara Tempest tercengang. Kamu benar-benar sombong. Ini sangat merepotkan, sehingga aku harus lari ke sini untuk selusin orang. Namun, ini juga bagus. Aku bisa menyelesaikannya lebih cepat, kembali ke rumah, dan menemani putriku pergi bermain. Ketika Jack mengingat apa yang dia janjikan kepada putrinya, senyum manis muncul di wajahnya. Aku khawatir kamu tidak akan memiliki kesempatan. Seorang lelaki tua berjalan mendekat. Aku adalah salah satu master klan elang, dan tidak apa-apa bagiku untuk melawan 100 orang sendirian. Apakah kami membutuhkan banyak orang untuk membunuhmu? Setelah lelaki tua itu berbicara, dia langsung merentangkan salah satu tangannya menjadi cakar elang. Dia bergerak 2 langkah ke depan, dan menggaruk leher Jack. Bab 460. Orang ini sudah tampak tua dan rambutnya agak putih. Namun, dia masih sangat energik. Kecepatan serangannya cepat, dan tindakannya cukup licik. Jack mengulurkan tangannya dan menangkap pergelangan tangan pihak lain, seperti penjepit logam. Dia menarik dengan seluruh energinya, menyebabkan pihak lain kehilangan keseimbangan. Jack kemudian melepaskan orang itu dan menendangnya. Pihak lain terbang sejauh 7 hingga 8 meter, sebelum mendarat di tanah karena tendangannya. Kepalanya miring ke satu sisi dan meninggal setelah dia muntah darah. Semuanya terjadi begitu cepat dan lelaki tua itu meninggal dalam beberapa menit. Pria botak dan yang lainnya tercengang. Orang tua ini sedikit membual ketika dia mengatakan dia adalah seorang master. Namun, memang dia bisa dan mampu untuk melawan 10 orang sendirian jika dia menghadapi orang normal. Setidaknya, dia dianggap sebagai petarung yang baik. Namun, orang seperti itu meninggal hanya karena tendangan dalam waktu sesingkat itu. Aku sudah mengatakan orang ini adalah petarung yang sangat baik. Dia sangat kuat dan cepat. Levi tua pasti meremehkan musuh dan tidak memperhatikan. Brother Tempest ketakutan dan dia langsung bertepuk tangan. Sepertinya, hanya orang-orang ini saja, benar-benar tidak cukup. Dia kemudian bertepuk tangan. Satu demi satu, sosok perlahan berdiri dan berjalan ke arah mereka, dari semak-semak di belakang mereka. Beberapa dari orang-orang ini memegang pisau, dan beberapa memegang tongkat logam. Mereka memandang Jack dengan ekspresi dingin di wajah mereka. Jack tercengang ketika melihat ada begitu banyak orang. Ini cukup banyak orang. Lumayan, seharusnya ada sekitar 2 hingga 300 orang di sini. Bagaimana menurutmu? Aku pikir aku tidak perlu menggunakan saudara-saudara ini jika kamu datang sendiri. Namun, aku tidak tahu bahwa meskipun kamu datang sendiri, kamu tampaknya cukup pandai bertarung. Jangan khawatir, kami bukan kekuatan yang mengandalkan klan elang, semua orang di sini adalah anggota markas klan elang. Mereka semua petarung yang baik, bukan bajingan jalanan biasa. Pria botak itu tertawa. Apakah kamu pikir kamu masih memiliki kesempatan untuk bermain dengan putrimu hari ini? Tentu, itu hanya berarti aku butuh beberapa waktu. Jack mengangkat bahu. Itu cukup banyak orang. Pada saat ini, Tanya, yang bersembunyi di tempat yang lebih tinggi di sisi lain, dan menggunakan teleskop untuk melihat ke sana, mau tidak mau berbicara dengan lirih. Ya, saya pikir mereka hanya membawa selusin orang ke sini pada awalnya. Saya tidak mengira mereka membawa begitu banyak orang ke sini. James terkejut. Bahkan seorang komandan kepala tidak bisa menangani begitu banyak orang. Dia harus memiliki setidaknya keterampilan bertarung yang sama dengan seorang mayor, kan? Setidaknya harus sama dengan Marshal. Spectre, yang berada di samping, memiliki ekspresi gelap di wajahnya. Orang-orang ini memiliki token di sisi pinggang mereka. Itu berarti, mereka bukan pasukan kecil yang tersebar yang mengandalkan klan elang, tetapi mereka adalah orang-orang dari markas klan elang. Klan elang tidak memiliki jumlah orang yang sama jika dibandingkan dengan klan lain, tetapi mereka semua adalah elit. Saya mendengar bahwa banyak dari mereka dapat bertarung, sehingga meskipun hanya ada sekitar 300 orang di sini, mereka memiliki kemampuan bertarung sama dengan 900 orang. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, terutama pria botak itu. Dia salah satu dari 4 master klan elang. Kekuatan bertarungnya hampir sama dengan Marshal. Jika tidak kompatibel dengan Marshal, itu tidak lebih baik dari Mayor. Jika itu masalahnya, Jack akan berjuang keras. Tanya mengerutkan kening. Dia memikirkannya dan berkata kepada James, "Ayah,
Jika Jack tidak bisa menanganinya sendiri, bisakah kita meminta Spectre untuk membantunya? Akan berbeda jika mereka berdua bekerja sama. Dia setidaknya akan berbagi setengah tekanan. James mengangguk. Tentu, orang-orang seperti klan Elang tidak melakukan bisnis yang legal, dan mereka bukan orang-orang yang baik. Akan lebih baik jika kita bisa membuat mereka membayar sedikit. Namun, Spectre harus menutupi wajahnya, dan dia tidak boleh dikenali oleh orang-orang dari klan Elang. Mereka memiliki begitu banyak orang, jika beberapa melarikan diri dan tahu bahwa itu adalah kita, keluarga Drake, yang diam-diam bergerak, saya khawatir markas klan Elang akan membalas dendam kepada kita. Ya, Tuan, saya mengerti.